Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sifat Dharma terus berkelanjutan tanpa putus. Shinvasyang Sutra Teratai episode 9. Waktu dan ruang adalah tiada titik akhir. Sifat Dharma dari segala sesuatu adalah semula ada dan terus berkelanjutan. Pada dasarnya memang begitu. Dharma sebenarnya tiada dharma untuk dijelaskan. Itulah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Di alam semesta yang luas tak berbatas ini, terutama bagi segala sesuatu yang ada di bumi ini, setiap benda memiliki hukum atau aturannya sendiri. Sebanyak apapun benda yang ada, sebanyak itu pula hukum atau aturan yang terkandung di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa Dharma, segala sesuatu, semuanya adalah Dharma. Dan Dharma ini sejak tanpa awal memang begitu mendalam, dengan sumber yang tidak dapat diukur. Dapat dilihat bahwa sejak tanpa awal, dalam ajaran Buddha selalu disebut tanpa awal, karena tidak ada satu titik permulaan yang bisa dicari, bahkan di masa depan. Masa depan juga tidak ada satu titik akhir yang bisa dijadikan batas berhenti. Inilah yang disebut luas tak berbatas. Maka dari itu, kita perlu memahami waktu dan ruang adalah tiada titik akhir. Sifat Dharma dari segala sesuatu adalah semula ada dan terus berkelanjutan. Semua Dharma pada dasarnya sifatnya sudah ada dan terus berlanjut tanpa henti. Ambil contoh sederhana dari kehidupan kita sehari-hari, makanan yang tidak dapat kita lewatkan. Sesederhana itu, biji-bijian itu seperti beras, dari padi menjadi gabah, dari gabah menjadi beras, dan beras menjadi makanan manusia. Sesungguhnya, sebutir gabah itu mengandung siklus tak berujung dari matahari dan bulan. Sifat dharmanya pada dasarnya terus berkelanjutan. Dari tahun demi tahun, bulan demi bulan, kehidupannya terus berlanjut tanpa henti. Itulah hakikat dharma pada padi dan biji-bijian. Selama benihnya tersisa, maka dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Tak terhingga berawal dari satu. Inilah sifat dasarnya yang berkelanjutan. Sifat awal dari berbagai benda ini adalah terus berlanjut tanpa henti. Memang sejak awal demikianlah adanya. Dharma. Dharma saling diwariskan dan sifat dasarnya terus berkelanjutan. Jadi Dharma sebenarnya tiada Dharma untuk dijelaskan. Sebenarnya ada Dharma apa lagi yang bisa dijelaskan? Apakah sebutir beras memiliki Dharma? Ada. Butir beras ini semua orang tahu adalah untuk menyediakan kebutuhan umat manusia. Manusia tanpa biji-bijian, bisakah kita bertahan hidup? Tidak bisa. Kita tidak dapat bertahan hidup. Adalah bumi dan segala sesuatu yang menyediakan kebutuhan umat manusia. Bumi dan segala sesuatu makin banyak. Bagaimana ia bisa bertunas? Bagaimana kita membantunya membuahkan hasil? Tentu saja, pasti ada sebab dan kondisi agar ia berbuah dan menyediakan kebutuhan semua orang. Ini semua adalah Dharma yang menakjubkan. Maka dikatakan, Dharma sebenarnya tiada Dharma untuk dijelaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua barang ini mengandung benih Dharma yang begitu mendalam. Kita tidak menganggapnya sebagai dharma apa, melainkan menjalani hidup seperti ini, menggunakannya seperti ini. Jadi, apalagi yang perlu dijelaskan? Ketika kita tidak kekurangan apapun, ketika kita sangat kaya, kita tidak tahu apa-apa, karena dengan demikian kita menggunakannya. Berarti sedang bersiklus, terus-menerus bersiklus, terus-menerus menyediakan, dan terus-menerus memperkaya umat manusia. Jadi ketika kita kaya akan sumber daya, kita tidak tahu permasalahan ini. Kita tidak pernah membahasnya. Jadi dharma apa yang bisa dibicarakan?
Tetapi kita sebagai praktisi yang mempelajari ajaran Buddha, kita harus meneliti sebab secara tuntas dan mempelajari akibat secara cermat. Bagaimana asal-usul dari hukum sebab akibat ini? Kita harus mengetahui asal dari segala sesuatu, apalagi asal-usul manusia. Manusia telah datang ke dunia dan segala sesuatu di dunia mendukung kehidupan kita. Jadi, mengapa kita merisaukan segala sesuatu? Karena segala hal ini lalu menimbulkan konflik. Konflik yang menimbulkan sebab, yang kemudian menarik kondisi. Inilah hukum sebab akibat. Akibat menimbulkan sebab. Hal ini terus berlanjut, membuat dunia ini menjadi sangat rumit. Sangat rumit. Para makhluk menjadi terdelusi dan menciptakan karma. Batin yang tidak tercerahkan menimbulkan karma. Jika kita tidak tercerahkan dan menjadi terdelusi, maka disebut kegelapan batin atau ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan muncul dari delusi, sehingga prinsip kebenaran tidak dapat dibedakan, maka akan terjadi permusuhan. Lalu bagaimana harusnya? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Pangeran Siddhartha dari India lahir. Kelahirannya sama seperti kita semua, hidup dalam kehidupan yang sama, dalam keberlangsungan hukum alam yang sudah ada, dan juga memiliki orang tua. Ia lahir di dalam istana, dan di istana itu ada budak, yaitu kaum rendahan. Di antara kaum bangsawan dan kaum rendah ada perbedaan status. Di antara kaya dan miskin ada perbedaan juga. Karena itulah sang pangeran timbul suatu pikiran, mengapa di antara manusia ada perbedaan seperti ini, ditambah lagi dengan kenyataan akan lahir, tua, sakit, dan mati. Penderitaan hidup yang tidak dapat dihindari. Kenikmatan ini mungkinkah bertahan selamanya? Walaupun materi dapat bertahan lama, manusia tetap akan menua, sakit, dan mati. Selalu mengalami perubahan. Apalagi segala sesuatu di alam ini, semua juga sementara dan tidak kekal. Di tengah begitu banyak pertentangan batin itulah, beliau mulai mencari cara untuk menembus hakikat yang tersembunyi. Apakah sesungguhnya semua makhluk dan kehidupan ini berlangsung tanpa henti, ataukah semua hanyalah benda-benda yang singkat dan cepat musnah? Mengapa segala bentuk yang tampak oleh mata selalu berubah? Bahkan sekuntum bunga atau sehelai rumput pun tidak pernah tetap. Apakah bunga itu memang telah ada? Sebelum bunga itu mekar, ia ada sebagai kuncup. Sebelum jadi kuncup, ia hanya sebuah bibit. Tapi sebelum jadi bibit, ia hanya sebuah benih. Benih ini ada karena setelah bunga itu mekar, kemudian menghasilkan benih ini. Apakah benih duluan atau bunga duluan yang muncul? Bagaimana siklus alamiah itu terjadi? Jadi kita perlu mencari tahu sifat bawaan dari segala sesuatu yang ada di dunia, dharma dari segala sesuatu, dan siklus dharma. Dharma memiliki perwujudan dan kegunaannya sendiri. Ketika perwujudan dharma diterapkan, ia akan mengambil bentuk. Jadi, dari awal, bentuk manifestasi tidak kekal, mereka akan timbul dan lenyap. Segala sesuatu yang mempunyai bentuk akan timbul dan lenyap. Sumber dari dharma tidak akan timbul atau lenyap. Ia pada akhirnya tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Ini disebut sifat. Karena ada sifat, maka ada wujud. Kalau ada wujud, maka ada bentuk. Jadi, kalau bentuk mulai timbul, itu akan timbul dan lenyap. Ini adalah bentuk timbul dan lenyap. Sebenarnya seluruh tanda kemunculan atau pelenyapan memiliki hakikat dharma di dalamnya. Seperti kita manusia, lahir, tua, sakit, dan mati, bagaimanakah manusia lahir? Kita sering membahas ini. Saat jodoh dengan orang tua ini matang, jodoh ini terjalin. Ia tentu akan berbuah. Buah ini sudah terwujud. Saat jodoh dengan orang tua ini matang, akan terlahir di keluarga ini. Ini yang disebut balasan karma atau buah balasan tidak langsung. Berdasarkan jalinan jodoh orang tua ini, saya terlahir di keluarga ini. Sebagai balasan, inilah yang disebut balasan karma atau buah balasan tidak langsung.
Tetapi kita setiap orang masih memiliki balasan karma langsung. Walaupun kita terlahir di keluarga yang miskin, tetapi dikarenakan saya berbuat baik di masa lampau, kemungkinan saya dapat dibimbing keluar oleh kondisi lainnya. Dalam kehidupan kita ini penuh dengan perubahan, jadi semuanya belum pasti. Hanya karena saya lahir di keluarga kaya, bukan berarti saya akan selalu kaya. Mengingat beberapa tahun yang lalu, di Filipina, ada sepasang kakak beradik perempuan. Mereka lahir di sebuah keluarga yang sangat miskin. Kedua anak perempuan ini terlahir sebagai kembar siam. Itu juga karena adanya jalinan jodoh atau karma. Orang yang membawa keberuntungan dalam hidup mereka muncul, yaitu insan Ceci. Kasus ini dilaporkan kepada insan Ceci. Lalu Ceci hadir dalam keluarga ini dan membawa kedua saudari tersebut ke Taiwan. Di Taiwan ada rumah sakit Ceci. Baik peralatan rumah sakit maupun dokter kami, semua bersatu karena jalinan jodoh ini untuk melakukan operasi pemisahan bagi kedua saudara tersebut. Organ hati mereka saling menempel. Beruntung jantungnya ada dua, karena itu dibutuhkan banyak tenaga, semangat, kebijaksanaan, sumber daya, fasilitas, dan peralatan medis. Begitu banyak jalinan jodoh yang menyatu untuk memisahkan kedua saudari ini dan merawat mereka dalam waktu yang sangat lama. Beberapa bulan kemudian, kedua saudari ini mulai bisa menjalani kehidupan masing-masing. Di sini menjalani rehabilitasi sehingga keduanya bisa berjalan dengan kaki masing-masing, makan dengan porsi masing-masing, dan bermain dengan mainannya masing-masing. Hingga akhirnya saat keluar dari rumah sakit, masing-masing orang menggendong satu anak, lalu kembali ke Filipina. Jadi setelah jalinan jodoh ini matang, insan Ceci dapat membawa mereka dari pedalaman ke daerah perkotaan di Filipina. Mereka tinggal dekat dengan insan Ceci setempat. Insan Ceci menjaga keluarga itu bagaikan keluarga sendiri. Relawan juga membantu sang ayah untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan ibunya juga bergabung menjadi relawan. Kedua anak ini tumbuh di dalam lingkungan Ceci. Siapa yang terpikir? Keluarga ini hanya memiliki dua anak kembar siam, namun jalinan jodoh telah mengubah kehidupan keluarga mereka, mengubah pekerjaan orang tua mereka, dan mengubah nasib kedua kembar siam ini. Ini sungguh tak terbayangkan. Jadi, hakikat Dharma sungguh terus berlanjut tanpa henti. Sesungguhnya, sepasang kakak beradik kembar siam yang telah dipisahkan ini, bagaimanakah kehidupannya kelak? Meski mereka berdua saling berjodoh dan lahir di waktu yang sama, tetapi bagaimanakah masa depan mereka? Tidak ada yang tahu. Apakah yang tidak diketahui ini skenario yang mereka tulis di masa lalu? Saya sering mengatakan demikian. Meskipun mereka terlahir sebagai kembar siam, namun mereka memiliki jalannya masing-masing. Belum tentu memiliki nasib yang sama karena kita memisahkan mereka. Mereka masih memiliki jalinan jodoh untuk datang kemari agar kita dapat bantu memisahkan mereka. Namun untuk kehidupan mereka pada masa mendatang tergantung karma apa yang masing-masing mereka pada masa lampau sehingga terdapat buah balasan tidak langsung. Mereka memiliki buah balasan tidak langsung yang sama, namun pada masa mendatang mereka juga memiliki buah balasan langsung. Ini disebut sebagai hukum karma. Ini adalah dharma yang sunyata. Sehingga ini terus berkelanjutan tanpa henti. Anda semua dan saya pada masa lampau memiliki jalinan jodoh sehingga kita baru bisa menjalani kehidupan bersama-sama. Arah tujuan kita yang sama, yakni adalah ajaran Cingse giat mempraktekkan jalan kebenaran. Setiap pagi hari dengan pemikiran yang tenang dan murni, pada tempat ini di dalam batin setiap orang memupuk sekuntum bunga teratai yang menakjubkan. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan ini, insan Ceci masuk ke tengah orang banyak dan menapaki jalan bodhisattva.
Kita harus masuk ke dalam kelompok insan suci untuk menapaki jalan bodhisattva di dunia. Ini semua karena sebelumnya kita sudah memiliki jalinan jodoh, sehingga kita memiliki tekad dan ikrar yang sama, dan membangkitkan tekad ini. Jika tanpa adanya benih dan kondisi ini, mana mungkin kita berada di tempat ini, saling memurnikan, saling berinteraksi, dan menciptakan dharma yang tak terhingga banyaknya. Jika tanpa adanya kalian yang ingin mendengar dharma, mana mungkin ada saya yang membabarkan dharma. Maka kita harus saling menyemangati. Setelah mendengar, kita harus menyemangati diri sendiri. Kita harus pikirkan tentang mendengarkan, merenungkan, mempraktekkan. Kita harus merefleksikan apa yang dikatakan oleh guru. Benar, dari mana asalnya bunga ini? Apakah yang duluan adalah benih atau pohon bunga? Apakah yang duluan adalah kuntum ataukah? Kita bisa mengeksplorasi apakah sebatang rumput, sekuntum bunga. Ketika kalian pergi ke kebun sayur, kalian menaburkan benih. Benih dari sayur ini, jika tak ada tanah, tak ada air, memisahkannya dari kondisi pendukung ini, apakah yang akan terjadi pada benih ini? Tidak terjadi apa-apa, hanyalah sebutir benih. Jadi, kalau kita membicarakannya, sifat dharma itu menakjubkan, harus melalui banyak sebab dan kondisi yang saling bertemu. Namun, sifat itu sendiri selalu ada dan tidak pernah lenyap. Maka dikatakan, dharma pada dasarnya adalah tiada dharma yang dapat dikatakan. Karena begitu banyak dharma, begitu banyak hukum sebab akibat, kita harus memahami dengan jelas semuanya itu berada dalam sifat dharma yang setiap orang sejak lahir sudah memilikinya. Setiap manusia sesungguhnya memiliki sifat asal yang setara dengan Buddha. Lalu, mengapa setelah mendengar banyak ajaran, kita masih belum bisa mencapai kebudaan? Itu karena sebab dan kondisi serta hukum sebab akibat membuat batin kita dipenuhi begitu banyak kekotoran batin dan tidak bisa disingkirkan. Hati kita masih belum jernih, maka bunga teratai itu pun belum bisa tumbuh. Jadi, para hadirin sekalian, dharma itu pada dasarnya adalah tiada dharma yang bisa dikatakan, yang disebut keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Memang benar, ini adalah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Di dalam sifat dharma, sebelum sebab dan kondisi itu terpenuhi, sifat dharma tetap ada. Hanya saja ia menunggu hingga sebab dan kondisi matang. Rupa dharma, rupa ini akan muncul. Setelah ada rupa, wujud, segala bentuk dan segala sesuatu akan berputar tanpa henti. Para hadirin sekalian, dalam mempelajari ajaran Buddha, dharma sangat dalam. Jika kita ingin benar-benar memahaminya, kita harus lebih bersungguh hati.